Acara peringatan akhir tahun gerejawi dan peringatan bagi anggota jemaat yang sudah meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karunia Tuhan telah mengantar perjalanan hidup kita dan perjalanan gerejanya dalam sukacita, sehingga kita telah sampai pada akhir tahun gerejawi hari ini, dan sekaligus mengenang saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Terpujilah Tuhan yang senantiasa memberkati kami dengan berbagai berkat rohani yang memampukan kami melalui perjalanan kehidupan setiap harinya. Dengan rasa syukur dan bersukacita mempersiapkan hati untuk menyembah Tuhan, mendengar firman-Nya. Marende dari buku Ende nomor 834 ayat 1 dan 2. Masihol doro aku tunasonangi tuinganan itu hatain tano onro di sudena pangisinai susah sai susah rohaki marala palop rohaki di surga dinasonangin sadana hurang sabam sonang rohaki meladung sahat autusi. Ayan digani dahoku haholongaki rapon Yesus aleyalekin haholongan nabadia sian Yesusin sonang sai sonang rohaki marala palop di surga dinasonangin sadana hurang sabam sonang rohaki meladung sahat autusi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu, kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang mempunyai kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta.
bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan. Pada saat itu aku pun serta. Hukum Taurat dalam ibadah kita hari ini tertulis di Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 15, peringatan akan orang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya Yesus Kristus yang telah bangkit, itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan ajaran ini, kita menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan yang hidup dengan mendoakan arwah-arwah. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu untuk menghormati orang yang mati sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marede hita siang bukuede nomor 626. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu, oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah nugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Dengarkanlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, tapi Engkau mendapati aku dengan kesalahan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis di dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 11 hingga ayat 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari domba-dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 269 ayat 1. Hai musafir, mau kemana? Kau arahkan langkahmu. Kami ikut titah Raja dan berjalan tak lesu, lewat gunung dan daratan, arah kami ke istana, arah kami ke istana kota Raja yang kudus. Arah kami ke istana kota Raja yang kudus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat dibaca pada WA yang telah di-share di masing-masing grup WA WEK. Huriani tuhata amanami duhut inanami, nang sudehita naro apala di tikion, masuk mahita tu acara parningotan di akana moding. Nasa jolma ikon mate, ikon magosi bukit. Namo godu ikon mate, asa tundenggan muse, daging odoga bebake. Jalai kondo malake asa sogo
Amu akadongan saha porseaon di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Sadarion ingotot tado akadongat naung jumolo moding sian tonga-tongata di bagasan sataon parhurianon. Dang na mangangukari lumun manang sidangolo kita nuaing disi. Ay tapatu pape parningotan di akanaung modingi napaingotok kita doi. Pabuahi tape moding domuse songon dongata naung modingi. Jalataha porsi aido dada hamatean ujung ni pardalanata tung dalan hangoluad doi. Songon didok ni apostel Paulus tuhuria Korin ay apala Tuhani mana tuat sogot sian bandua gijang mardongan suara ni situa ni suru-suruan ni debata dohot mardongan sarune ni debata dungi hehe majumulo akka namate akka namarhite-hite Kristus marede mahita. Sonang diinjak di surga tutup tanah sonang maaf oh dongaki nagodosa dok ahasa saidok maho surga malam sahai dohot sai dohot maho sai tu surga malam. Akaon magoar ni ruas ni huriata namarujungolu di bagasan sataon parhuriaon sian hari 24 November 2010 sia sahatu 22 November 2020. Akaon ma goarni ruas ni huriata namarujungolu di bagasan sataon parhuriaon sian hari 24 November 2010 sia sahatu 22 November 2020. Naparjulu Arpagus Nababan moding tanggal 20 sia November 2010 sia umur 63 tahun suami dari Ratna Boru Siaan alamat Talang Bakung Tangkit. 2 pertemuan Hutauruk SH MBA moding tanggal 30 November 2010 sia umur 68 tahun suami dari Boru Aritonang Wek Telanaipura. Tolu Halomuan Sitanggang moding tanggal 3 Desember 2010 sia umur 60 tahun suami dari Randy Lasmardingin Boru Sipahutar Wek Villa Makasda. 4 Lumongga Rasida Berliana Boru Siaan moding 5 Desember 2010 sia umur 75 tahun istri dari Situa Jasper Hutagaol Nahinan Wek Sipin STM. 5 Mateus Pasaribu moding tanggal 14 Desember 2010 sia umur 71 tahun suami dari T Boru Siombing Wik Talang Bakung Tangkit. 6 Frida Maulince Boru Simajutak moding 10 Desember 2010 sia umur 63 tahun istri dari Ardin Silitonga Wik Sipin STM. 7 Milka Aurelia Boru Panjaitan moding 23 Desember 2010 sia umur 14 tahun Boruni keluarga SM Panjaitan Boru Hutajulu Wik Mayang Sungai Sawang. 8 Jakaria Sitepu 24 Desember 2010 sia umur 60 tahun suami dari R Boru Panggabian Wek Mayang Sungai Sawang. Pasiaon Insinyur Ampera Sirait
Moding 3 Januari 2020, umur 54 tahun, suami dari JR Boru Hutapea, Wek Katolu. Pasapuluhon Stefania Jelita Boru Silitonga, Moding 7 Januari 2020, umur 11,5 tahun, Boruni keluarga Daniel Sinaga, Tiara Boru Sihite, Wek Simpangkawat. 10 Sada J Parapat, Moding 8 Januari 2020, umur 77 tahun, suami dari BL Boru Nababan, Wek Tehok. Pasapuluhon Kitab Si Hobing, Moding 8 Januari 2020, umur 73 tahun, suami dari D Boru Purba Nahinan, Wek Sipin STM. 10 Dona Clara Boru Pangaribuan, Moding 10 Sada Januari 2020, umur 75 tahun, istri dari TP Panggabean, Wek Sipin STM. 14 Evano Hasiholan Malau, Moding 16 Februari 2020, umur 3 bulan, anak ni keluarga H Malau Boru Sinurat, Wek Mayang Sungai Sawang. 15 Tumiar Boru Siaan, Moding 17 Februari 2020, umur 77 tahun, istri dari Saudin Pardedi Nahinan, Wek Pasir Putih. 16 Luciana Estiana Boru Sinaga, Moding 27 Februari 2020, umur 52 tahun, istri dari Doktrandus M Manurung, Wek Talangbakung Tangkit 2. 17 Piser Siaan, Moding tanggal 3 bulan 3 2020, umur 60 tahun, suami dari Noberta Boru Simajuta Nahinan, Wek Judika Parserahan. 10 Bilsot Tabunan, Moding 12 Maret 2020, umur 70 tahun, suami dari Maslan Boru Pakpahan, Wek Pasir Putih. 10 Sia Barito Tua Huta Barat, Moding 10 Maret 2020, umur 74 tahun, suami dari Boru Simatupang, Wek Tlanepura. 20 Sihar Lumbat Tobing, Moding 10 Maret 2020, umur 74 tahun, suami dari Herlina Boru Hutasuit, Wek Pasir Putih. 20 Sada Toga Sihobing, Moding 25 Maret 2020, umur 77 tahun, suami dari Tiarma Boru Simangunsong, Wek Simpangkawat. 22 M Sihotang, Moding 9 April 2020, umur 61 tahun, suami dari W Boru Sitanggang, Wek Sipin STM. 20 Rumodang Pestaria Boru Marpaung, Moding 10 Sada April 2020, umur 66 tahun, istri dari Jolo Marsal Purba, Wek Judika Parserahan. 24 Iren Kartika Boru Siregar, 22 April 2020, umur 36 tahun, istri dari Amri Noel Manulang, Wek Palmera Lama. 25 Seli Septiani Boru Hutasuit, Moding 26 April 2020, umur 7 bulan, Boruni keluarga Rekson Hutasuit, Herlina Boru Manalu, Wek Palmera Lama. 26 Donald Franky Simatupang, Moding 27 April 2020, umur 37 tahun, anak ni keluarga Nyonya Simatupang, Boru Hutapea, Wek Pargodungan. 27 Parlindungan Simajutak, Moding 27 April 2020, umur 56 tahun, suami dari Lusdaria Boru Silaban, Wek Katolu. 20 Risma Boru Gultom, Moding tanggal 8 bulan 5 2020, umur 48 tahun, istri dari Freddy Mangasi Tua Nababan, Wek Palmera Lama. 20 Sia Sereida Boru Tambunan, Moding Sia Mei 2020, umur 57 tahun, istri dari Marsakap Simajutak, Wek Tlanepura. 30 Rupita Boru Purba, Moding 15 Mei 2020, umur 76 tahun, istri dari Situa Abe Simajutak, Wek Mayang Sungai Sawang. 30 Sada Situa Baktiar Simajutak, 22 Mei 2020, umur 64 tahun, suami dari Susana Lorenta Boru Aritonang, Wek Palmera Lama. 32
Abidal Siregar, Moding 22 Mei 2020, umur 58 tahun, suami dari Tohonan Boru Aritonang, Wek Villa Makasda. 33 Romida Boru Tapu Bolon, Moding 31 Mei 2020, umur 60 tahun, istri dari N Hutajulu, Wek Sipin STM. 34 Pulungan Sihaan, Moding 31 Mei 2020, umur 66 tahun, suami dari T Boru Sinaga SPD, Wek Perumnas Kota Baru. 35 Friska Juliana Boru Manurung, Moding 2 Juni 2020, umur 38 tahun, istri dari Alfred Sitorus, Wek Sipin STM. 36 Sabar Maringan Lumbat Tobing, Moding 5 Juni 2020, umur 67 tahun, suami dari Lamria Sahat Mangapul Boru Sibolon, Wek Sipin STM. 37 Pak Matar Jaimar Simatupang, Moding 8 Juni 2020, umur 84 tahun, suami dari Lydia Boru Hutagalung, Wek Pasir Putih. 38 Tiarma Erika Boru Lumbat Tobing, Moding 14 bulan Onom 2020, umur 60 tahun, istri dari M Siringoringo Nahinan, Wek Villa Makasda. 39 Charles Ferdinand Butar-Butar, Moding 20 Juni 2020, umur 70 tahun, suami dari Nur Panggabean, Wek Tlanepura. 40 Yunaisi Boru Pasaribu, Moding 21 Juni 2020, umur 47 tahun, Boruni keluarga Nyonya A Pasaribu Boru Simanukalin, Wek Tehok. 41 Tiarma Boru Simangucong, Moding 26 Juni 2020, umur 72 tahun, istri dari T Sihombing Nahinan, Wek Simpangkawat. 42 Robin Siregar, Moding 20 Sia Juni 2020, 55 tahun, suami dari RD Boru Hutapea Nahinan, Wek Pasir Putih. 40 Tolu Halomuan Nababan, Tolu Juli 2020, umur 40 tahun, suami dari Henny Boru Simamora, Wek Tlanepura. 44 Pintauli Boru Pakpahan, Moding 6 Juli 2020, umur 73 tahun, istri dari V Simorangkir Nahinan, Wek Sipin STM. 45 Linten Manalu, Moding 8 Juli 2020, umur 45 tahun, suami dari Rentauli Boru Panjaitan, Wek Perumnas Kota Baru. 46 Win Agner Hutagalung, Moding 8 Juli 2020, umur 52 tahun, anak ni keluarga SM Hutagalung Nahinan, tubuh ninata M Boru Hutagaul Nahinan, Wek Tehok. 47 Lucy Febriana Boru Simanjuntak, Moding 8 Juli 2020, umur 47 tahun, Boru ni keluarga M Simanjuntak Boru Hutapea, Wek Mayang Sungai Sawang. 48 Trisnawati Kurnia Boru Panjaitan, Moding 23 Juli 2020, umur 47 tahun, Boru ini keluarga RS Panjaitan, Boru Gultom, Wek Gotong Royong. 40 Sia Tiomsi Boru Panjaitan, Moding 3 Agustus 2020, umur 44 tahun, istri dari Sarifudin Pakpahan, Wek Villa Makasda. 50 Jimer Manalu, Moding 8 Agustus 2020, umur 66 tahun, suami dari Erisa Boru Tampu Bolon, Wek Sipin STM. 51 Dermawan Boru Simorangkir, Modik 10 Agustus 2020, umur 67 tahun, istri dari M Silaban, Wek Palmera Lama. 52 Situa Valentin Tambunan, Moding 20 Agustus 2020, umur 84 tahun, suami dari DM Boru Huta Barat, Wek Tehok. 53 Nelson Marpaung, Moding 7 September 2020, umur 68 tahun, suami dari Esteria Boru Malau Nahinan, Wek Palmera Lama. 54 Togap Simorangkir, Moding 7 September 2020, umur 72 tahun, suami dari H Boru Simanjuntak, Wek Talang Bakung Tangkit. 55 Doktrandus Lintong Nababan, Modik 10 September 2020, umur 71 tahun,
suami dari Marsada Boru Lumbat Toruan, wek Pargudungan. 56 Belser Rumah Horbo, moding 14 Oktober 2020, umur 64 tahun, suami dari Nurmida Boru Tapu Bolon, wek Judika Parserahan. 57 Nancy Loretta Boru Pasaribu, moding 10 Oktober 2020, umur 40 tahun, istri dari Sedekia Padang, wek Sipin STM. 58 Daulat Gultom, moding 20 Oktober 2020, umur 52 tahun, suami dari Lasmaida Boru Waritonang, wek Judika Parserahan. 59 Bonar Silalahi, moding 21 Oktober 2020, umur 66 tahun, suami dari Lamria Boru Sirait, wek Judika Parserahan. 60 Insinyur Limson Parasian Aritonang, moding 20 Oktober 2020, umur 53 tahun, suami dari Esli Naria Boru Purba, wek Mayang Sungai Sawang. 61 Dormauli Lindawati Boru Simarmata, moding 10 November 2020, tutup umur 60 tahun, istri dari M. Situmorang, wek Mayang Sungai Sawang. Rekapitulasi: Ama 30 halak, Ina 10 halak, Doli-doli 2 halak, Namar Baju 3 halak, Dak Danak Bawa sahalak, Dak Danak Boru 3 halak, Pungu Sude 10 halak. Nunga maradian nasida sian nasa ulaonna di Portibion, alai nangpe ikon ape tu ganup jolma hamateani, songon naung masa tu aka haholongan ni rohata naung jumului, di bagasan pangaramotion di batado aka saluhutna, ai Kristus do Tuhan ni namangulu dohut namate. Ikut sudede jolma mamolus hamatiani, ndang merdia ibar manang ICP, namet-met nang namagodang, namora nang napogos, nasangap nang nalea, nagogo dohot nagale. Didok di Pangukapon 20 ayat 12. Dungi hui dama akan naung matei, akan namet-met nang akan nabalga, jongjong di jolo ni habangsai. Jadi diukap ma aka buku, dungi diukap masada buku na asing, ima buku hanguluan, gabe diuhuni ma akan namatei marguru tuna tersurat di bagasan aka bukui hobar tuna niula nasidabe, atong rimma hita jongjong. Di bagasan uduk dohot sorop serep ni roha, martangiang mahitabe di bagasan rohata, asa toktong ingot hita, pasahat tong dirita tuhata, sahat ro di hasusuda ni bohal tabe, laus ta edehon ma, buku ede nomor 347 ayat sada. Sai masih pahidan dona porseai dung sahat belakana dung asonangani sonangani martangiang mahita. Ali Tuhan debata nasian nahinan jalan mangulu rodi saliling ni lilingna. Huingot hami sadarion akka namate siak kami, naung pajolohon tulabungmu. Dihodo anak kicu ni banua gijang. Jala diukap hodoi di akka namangasahon Tuhan Yesus Kristus. Naruka dorohanami sadarion marningot ajal nami, dohot haheheon ni daging diari sogot. Mau liate marohanami tuho, ala ditubuhon ho hami tu pakirimo na mangolu,
gabi partohap hami di hanguluan na sora sudah. Dada nama dele hami di ari parningotanon, alay nama lulun do hami di sabulo ni todinami. Nunga torop dongan nami, naung nialapmu, tahu si paimbot do di ujung nilakana sida di hami. Bahen pakirimon nida Tuhan Yesus di ujung nilakanami be. Say sungguh lima rohanami mabahen tiruan hadenggan di akapinopar nami. Say apu lima namarsak roha. Dohot akka namatean. Asa unang mga duni jalamat dele nasida. Say taitima rohana sida mamereng dopak gijang. Say lehon todin tuhami asa takas di hati dakon tuhami. Nang dohot dohami anakmu jalapanean di artana di banua gijam. Say padao maganggu ni roha siya kami. Asa hot haporsyon nami maniop Tuhan Yesus si pangului. Adorang hubolus hami rura linggoman ni hamateani. Molohomur mata nami be. Ukap mata ni roha nami. Asa takas ni ida dalam Tuhan sonangani. Molohalang dila nami. Sobino tobe makuling. Pargogoy mahami marhite-hite todimi. Asa tarjou hami ale amang. Sahat tu tanganmu matodiku. Say patiur hian rohanami. Asa hobas lakanami. Jala sonak kami lahomate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bila nanti Yesus datang menata intannya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya kebelah bercahaya, bagai intan permata di mahkotanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita pada hari ini, Minggu ujung tahun Parhuriaun, atau Minggu Parningotan di Akanang Moding. Diambil dari kitab Matius pasal 25, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Demikianlah bunyinya. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus, atau kami memberi Engkau minum?
Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada minggu ujung tahun Parhuriaun ini berbicara tentang suatu masa yang akan datang, tetapi merupakan suatu kepastian, yakni masa depan dunia dan manusia yang akan berakhir dalam suatu hari penghakiman, di mana Yesus akan datang dalam kemuliaannya sebagai hakim agung yang akan menghakimi semua orang. Semua bangsa akan dikumpulkan, dan Yesus sang anak domba Allah itu melakukan pemisahan antara domba dan antara kambing. Domba ditempatkan di sebelah kanannya, dan kambing yang ditempatkan di sebelah kirinya. Saudara, posisi kanan dalam tradisi Yunani, Yahudi, dan Romawi menunjukkan situasi untung, menunjukkan situasi membawa sukacita. Sedangkan posisi di sebelah kiri menggambarkan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, situasi yang kurang baik. Karena itu menjadi pertanyaan, mengapa domba ditempatkan di sebelah kanan dan mengapa kambing ditempatkan di sebelah kiri? Hal ini dapat dijawab dalam konteks pasar bahwa harga domba itu lebih mahal dari harga seekor kambing. Dan dalam perbedaan alamiah lainnya dapat dilihat secara metaforis bahwa bulu domba itu berwarna putih, ini menggambarkan kehidupan orang-orang yang benar, sedangkan bulu kambing itu berwarna hitam yang menggambarkan orang-orang yang hidup di dalam kejahatan. Kelompok domba adalah nantinya akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Kita sudah baca tadi di dalam ayat 34, sedangkan kelompok kambing adalah nantinya orang-orang yang mendapat bagian dalam hukuman kekal bersama-sama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Kita sudah baca tadi, saudara, di dalam ayat yang ke-41. Saudara, apa alasan pemisahan itu? Ini menjadi pertanyaan yang berikutnya. Tuhan sendiri berkata bahwa orang-orang di kelompok domba adalah orang yang telah melayani Tuhan melalui pelayanan orang-orang miskin, orang-orang yang kesepian, atau orang yang terasing, atau orang-orang yang dipenjara. Yesus dengan tegas berkata di dalam ayat yang ke-40, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, bagi Yesus, orang yang telah menderita itu menjadi fokus.
pelayanannya ketika dia datang untuk melayani di muka bumi ini. Saudara, memang keselamatan ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi keselamatan itu pun bukan hanya kita simpan sendiri. Orang yang telah diselamatkan dan yang telah menerima kasih Tuhan juga harus menjadi saluran kasih atau menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Firman Tuhan berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab itu ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lukas 7 ayat 47. Saudara, dalam ayat lain juga dikatakan bahwa siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memuyutiani Tuhan yang telah membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayatnya yang ke-17. Saudara, pada umumnya dunia mengembangkan profesionalisme pelayanan kepada masyarakat dalam rangka bisnis dan sikap humanisme. Namun dalam kesaksian Injil Matius 25 ini, makna hakikat pelayanan kepada sesama itu ditempatkan lebih mendalam. Sebab perlakuan kita terhadap sesama pada hakikatnya kita melakukannya kepada Yesus. Apabila kita mengasihi, memperdulikan, menghargai, dan menolong setiap orang, pada hakikatnya pula kita melakukannya pada Yesus. Sebaliknya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita berbuat jahat, berlaku sewenang-wenang, memperlakukan ketidakadilan, menindas, merusak nama baik seseorang, dan mengeksploitasi sesama untuk keuntungan diri sendiri, pada hakikatnya juga saudara kita telah mempraktekkannya untuk Tuhan Yesus. Karena itu sesama bukan sekedar orang-orang yang di sekitar kita, namun perekap ini mau berkata bahwasannya sesama kita adalah manifestasi dari wajah Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, pada minggu ini dalam kalender gereja kita masuk ke dalam minggu akhir tahun gereja. Momen ini juga telah dipakai gereja untuk mengingat akan adanya kematian, yang dibacakan nama-nama jemaat yang telah meninggal sepanjang 1 tahun ini. Peringatan ini sesungguhnya bukan untuk menangisi saudara kita yang telah pergi mendahului kita, atau dalam bahasa Batak mangukari sidangolon. Karena peringatan ini saudara mau mengingatkan orang-orang percaya bahwa tidak ada relasi lagi antara orang yang hidup dan orang yang mati. Karena itu ayat ini mau berkata kepada kita, tidak ada gunanya berbicara dengan orang mati, atau memberikan makanan kesukaan kepada orang mati, atau tidak ada gunanya untuk berdoa kepada orang mati, mendoakan segala sesuatu kepada orang mati, karena kematian itu sendiri telah memutus relasi kemanusiaan kita. Namun peringatan ini saudara menyadarkan kita akan adanya akhir hidup di dunia ini. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kelak kita juga akan menghadapi kematian, dan hari penghakiman sedang menanti kita. Memento mori adalah sebuah frasa yang bertugas mengingatkan kita kepada kematian. Secara harafiah dia mengingatkan kita dan memiliki arti bahwa memento mori, ingat kau harus mati, atau ingat kau akan mati, atau ingat kematianmu. Frasa memento mori menjadi pengingat apapun yang terjadi, apapun jalan hidup yang kita pilih, kita selalu bertahan dan tidak melupakan siapa diri kita yang sebenarnya.
serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus, mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya kepada Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini ditujukan untuk kita yang masih ada di dunia ini. Dan pasti saudara akan menuju kepada kematian, cepat atau lambat, bagaikan antrian di suatu tempat. Demikian kematian itu bagaikan antrian. Saya teringat lagu rohani yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hanya selama hidup saja kita punya kesempatan untuk melakukan banyak hal yang berguna dan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, ketika kita sudah tiada, maka berakhirlah kesempatan itu dan berhenti dari segala pekerjaan, dari segala aktivitas kita. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, selama kita hidup, marilah kita meneladani Kristus, menjadi sahabat bagi sesama, menaburkan kasih Allah dan memberitakan Injil Kristus kepada dunia selama kita hidup. Saudara, memang pelayanan kepada orang kecil, pelayanan kepada orang yang menderita itu tidak populer, tidak dikenal atau tidak dipandang oleh orang. Berkunjung kepada orang sakit, mendoakan orang sakit, bahkan berkunjung kepada orang-orang yang dipenjara, saudara, kadangkala tidak menjadi pelayanan yang prioritas. Banyak alasan untuk tidak melakukannya. Tetapi saya dan saudara sekalian hari ini diingatkan oleh Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita, bahwasannya kita harus melakukan pelayanan itu. Karena suatu ketika Tuhan akan menagih. Karena itu menjadi utang bagi orang-orang percaya. Dia akan tagih utang itu. Karena Tuhan akan menjadi hakim agung bagi kita di hari penghakiman atas perbuatan-perbuatan kita. Alangkah indahnya bila kelak sang hakim itu berkata, duduklah di sebelah kananku, umat Tuhan, masuklah ke dalam kelompok domba. Tetapi alangkah sengsaranya bila kita di kemudian hari dikelompokkan kepada kelompok kawanan kambing. Karena itu saudara, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, yang setia sampai akhir. Karena itu marilah kita mengisi hidup kita dengan mengasihi sesama yang terhina dan tersingkirkan. Itu jauh lebih mulia di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau menyadarkan kami untuk pelayanan yang lebih mulia, melayani orang-orang yang tersingkirkan, yang dihina, bahkan yang tidak mendapat perhitungan. Biarlah Roh Kudus-Mu ada bagi kami semua, menyala-nyala, sehingga kami aktif melakukan pelayanan ini selama kami hidup, selama kami masih Tuhan beri kesempatan hidup di dunia ini. Karena itu kami mau lakukan kehidupan kami dengan sebaik-baiknya, mengisinya dengan mengasihi, mencintai sesama kami. Karena itu biarlah Roh Kudus mengingatkan kami supaya keegoisan jauhlah dari kehidupan orang-orang percaya. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, biarlah Engkau peliharakan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Tuhan jamah kehidupan jemaat-Mu. Yang berduka cita, biarlah Tuhan hiburkan mereka, supaya mereka tidak, Tuhan, terlarut di dalam duka cita, tetapi melihat sebuah pengharapan adanya surga yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya. Berkati semua gereja dan umat Tuhan supaya aktif melakukan pelayanan misi-misi kemanusiaan yang di Tuhan ajarkan dalam perikop pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini dibacakan nama-nama yang sudah meninggal. Kiranya itu menyentuh hati kami
Dan kiranya Tuhan juga menghibur setiap keluarga yang telah ditinggalkan, supaya mereka tidak putus asa, supaya mereka tidak hanya menangis, tetapi mereka melihat pengharapan bahwasanya Tuhan adalah satu-satunya penghibur dan keselamatan. Terima kasih ya Allah, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakal, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu, selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Ada Bapa bermurah benar, kita patut bersyukur tetap. Tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkat. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima firman Allah. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa kita daripada maut. Jiwa kami menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kita bernyanyi. Do
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.